Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saya masih bersama dengan Mukhlis Ramlan, pengacara Hadi Pranoto, dan Mu'annas Al-Aidid, Ketua Cyber Indonesia yang menjadi terlapor dari Hadi Pranoto. Bung Mukhlis, tadi kita sampai ke pertanyaan dari Bung Mu'annas. Kalau memang nggak benar sebagai profesor atau tidak membenarkan sebagai profesor, kan durasi pengambilan gambar itu kan banyak dan berkali-kali Anji memanggil profesor. Kenapa tidak langsung diklarifikasi? Kalau menurut klien Anda, kenapa alasannya? Ya Mbak, pertama yang dibicarakan dalam dialog itu tentang bagaimana ramuan, bagaimana temuan-temuan untuk membantu negara ini soal panggilan kemanusiaan. Sehingga pembicaraan-pembicaraan yang berlangsung sekian lama dalam durasi tersebut memang memfokuskan soal bagaimana ramuan ini menjadi satu solusi terhadap persoalan COVID-19. Kira-kira kan begitu. Nah lalu kemudian timbul polemik, Anji memanggil beberapa kali profesor. Di dalam dialog klien kami dan beberapa hal disampaikan, sudah diluruskan juga bahwa satu, tidak pernah klien kami secara terbuka menyatakan dirinya sebagai profesor. Ya, Bung Mukhlis, pertanyaan tadi saya tadi kan misalnya saya salah manggil Anda, seharusnya nama Anda Mukhlis, kemudian saya panggil Muklas. Tentu Anda akan secara cepat bilang, Fristian, nama saya Mukhlis. Ya, Pak Hadi kan bisa bilang, saya bukan profesor. Gelar dong, beda gelar dengan nama saya kira ya. Oh gitu. Nah, banyak orang menyebut kemudian hal-hal yang seperti itu, dan sekali lagi ini sudah diluruskan ya Mbak ya. Sudah diklarifikasi dalam beberapa media bahwa dia tidak pernah klien kami mendeklir sebagai profesor, bahkan dokter yang disebutkan di beberapa media. Sehingga itu barangkali bagi kami sudah clear ya, tetapi kemudian berlanjut oleh Bung pelapor ini hingga sampailah ke Polda Metro Jaya, kira-kira begitu. Oke, kita tanya ke Bung Mu'annas. Bung Mu'annas, tidak cukup ya setelah Pak Hadi Pranoto setelah video itu viral langsung bilang ke banyak menyiarkan secara luas kepada publik, saya bukan profesor, itu tidak cukup menurut Anda? Ya nggak cukup, itu ada tindak pidana yang kemudian sudah terjadi. Jadi makanya justru malah tindakan dia kemudian melaporkan balik itu jadi kontraproduktif kan. Satu sisi dia kemudian misalnya sudah melakukan klarifikasi, bahkan Anji kemudian sudah meminta maaf, tapi di satu sisi kemudian malah melaporkan balik gitu loh. Kan justru yang harusnya diluruskan, kepada publik adalah pertama ya soal klaim-klaim yang kemudian banyak dikecam oleh berbagai kalangan, dari persoalan gelar akademisi, penyematan nama di dalam konten yang dibuat itu. Kemudian klaim lainnya misalnya soal masalah biaya rapid test, swab test dan sebagainya yang dianggap jauh lebih murah, dia punya lebih efektif dibandingkan dengan yang berlaku sekarang itu. Nah kemudian klaim juga bahwa dia adalah sebuah ketua riset misalnya dunia, 5 dari dunia. Nah ini kan hal-hal yang kemudian misalnya banyak menimbulkan polemik gitu loh. Nah termasuk juga kemarin misalnya saya mengajukan juga beberapa bukti tambahan. Apa itu? Didapati bahwa beredar produk diduga milik dari Hadi Pranoto di Tokopedia itu dan dibanderol dengan harga 275.000. Tapi maksud Anda? Dibanderol. Apa relevansinya? Dagang gitu. Jadi kalau kita kita sempat sampaikan bahwa kepada penyidik bisa nggak dilakukan penelusuran apakah pemilik Tokopedia online ini ada kaitannya dengan Hadi Pranoto yang kemudian kita laporkan, karena selama ini seolah-olah dibangun framing juga bahwa ini adalah produk karya anak bangsa dan sebagainya yang bukan tujuan komersil, emergensi kemanusiaan gitu loh. Bung Mu'annas, Anda mau bilang bahwa jangan-jangan klaim dugaan Anda patut diduga klaim di video wawancara bersama Anji itu adalah untuk bisa melariskan dagangannya. Iya, mendongkrak. Kalau kami masih menduga sejauh ini adalah saling membutuhkan. Pertama juga yang punya konten mungkin ada keinginan untuk viral, ya, kemudian agar sengaja mengambil pilihan judul yang bombastis gitu loh, dan isi yang kemudian kami duga banyak klaim-klaim yang sangat manipulatif, ya termasuk misalnya untuk kepentingan dagang terhadap produk herbal. Gitu. Bung Mukhlis, seluruh apa yang disampaikan dituduhkan oleh Bung Mu'annas ini sudah kami juga print out, sudah kami serahkan kepada kepolisian. Tuduhan dagang, tuduhan ada di Tokopedia, tuduhan semua ujaran-ujaran yang Anda sampaikan itu, Bung Mu'annas, sudah kita print out semua. Dan ya Anda juga harus hadir nanti kalau dipanggil oleh kepolisian. Di print out dijadikan dasar untuk memberikan laporan, artinya tidak benar Hadi Pranoto berdagang, tidak benar beberapa klaim yang disampaikan atau menjadi dasar laporan dari Bung Mu'annas. Kalau saya yang bicara, barangkali
saya lama mengikuti apa yang terjadi oleh klien saya. Memang dia menggunakan dana pribadinya, lalu kemudian banyak membantu orang. Dan testimoni terkait dengan orang-orang yang sembuh itu sudah banyak juga kita rekam. Nanti kita kirim ke Bung Wanas Al-Aidit ini. Gak usah diberikan ke saya dong, saya gak ada kepentingan. Serahkan ini nanti kepada penyidik untuk melakukan pembelaan. Jangan kemudian mendapat informasi separuh-separuh, kemudian sok hebat, sok berkuasa di negeri ini, lalu melapor-lapor semua orang. Itu tidak boleh, Bung Wanas. Loh kok sok hebat ini, subjektif ini nih. Anda bisa saya tuntut balik loh, saya bisa lapor balik loh, karena Anda menyatakan bahwa saya so hebat, seolah-olah paling berkuasa, itu tidak pidana loh. Anda cabut atau saya mau laporkan balik? Enggak, Anda mau cabut atau saya laporkan balik? Anda mau cabut atau mau saya laporkan balik pernyataan Anda itu? Seolah-olah saya berkuasa, orang saya menggunakan mekanisme hukum kok. Saya laporkan, biar polisi kemudian menentukan apakah kemudian itu ada tidak pidana atau enggak, kita nggak tahu. Anda ini siapa, Bung? Anda tapi Anda ini menuduh langkah hukum yang saya lakukan dianggap soal berkuasa. Soal apa Anda ini? Adakah keluarga Anda jadi korban dari herbal ini? Anda bukan dokter. Ini muter-muter, tadi saya sudah jelaskan. Bung Muklis legal tadi standing saya, gitu loh. Betul, tadi di awal saya sudah beri pertanyaan itu. Informasi yang benar. Kenapa? Karena klaim yang dilakukan oleh Hadi dalam interviewnya itu dikecam berbagai kalangan. Ada akademisi, ada artis, ada dokter, ada dari Kemenristek soal masalah gelar. Ini meresahkan dan dianggap berbahaya. Itu bukan kata saya, kata IDI. Dan IDI minta agar ini tindak tegas kepada pihak kepolisian. Saya tahu bahwa ini ada tidak pidana, makanya kita laporkan. Kok Anda bilang bahwa saya sok berkuasa, sok apa? Enggak, Anda harus cabut gak laporan Anda? Atau Anda saya bisa laporkan balik juga, Anda mencemarkan nama baik. Kita sedang wawancara Bung Muklis. Enggak, Anda mau cabut gak laporan Anda? Enggak, Anda mau pernyataan mau dicabut gak? Oke. Bung Muklis, kita berharap tentu wawancara kita tidak menimbulkan tindak pidana berikutnya, Bung Muklis. Bukan. Saya menghormati. Kita beri kesempatan untuk jawab. Bung Wanas, kita beri kesempatan Muklis untuk menjawab. Gitu loh. Bung Muklis, Anda punya jawaban atas pertanyaan dari Bung Wanas tadi? Dijelaskan oleh Bung pelapor ini kepada publik supaya apa yang dituduhkan dari beberapa kali statement itu tidak menimbulkan polemik baru. Bahwa klien kami satu saya sampaikan berkali-kali dan menegaskan bahwa ini bukan soal dagang. Dia melakukan riset independen dengan biaya pribadinya, bukan memakai uang negara, lalu banyak membantu orang. Nah ini kan persoalan sebenarnya. Bung Wanas ini tidak itu pernah. soal lain gitu loh, maksudnya itu bukan yang kita laporkan gitu loh. Tadi yang kita laporkan adalah dugaan kabar bohong. Misalnya siapa? Di dalam kuotan itu dia sebut dirinya adalah profesor. Anji mengatakan sesekali menyematkan di dalam namanya adalah sebagai dokter. Padahal dia bukan dokter, bukan profesor. Itu saja sudah tidak masuk dalam dugaan tidak pidana menyebarkan berita bohong. Kemudian disebut sebagai obat yang menyembuhkan ya. Dari soal rapid test, dari soal swab test yang harganya begitu murah dibandingkan dengan biaya resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tindakan ini sangat berbahaya kemudian bila dibiarkan. Makanya kita laporkan. Kok Anda menganggap saya menempuh proses hukum dianggap so berkuasa, so jago? Ngawuran. Oke, Bung Muklis, makanya tadi pertanyaannya belum dijawab, Bung Muklis. Tadi kan saya tanya, benarkah memang Pak Hadi Pranoto ini kita beri tanda petik berdagang karena kan di beberapa e-commerce ditemukan ada dagangan dari atau produk yang diklaim oleh Pak Hadi Pranoto sebagai obat yang ditemukan, obat COVID-19 yang ditemukannya begitu. Anda punya jawaban? Saya sudah berkali-kali bilang bahwa klien kami tidak dalam konteks berdagang. Ini panggilan kemanusiaan. Dia lakukan riset independen, lalu kemudian memproduk herbal tersebut yang sudah ada BPOM-nya juga kepada publik yang membutuhkan. Jadi kalau tuduhan bahwa itu yang kita laporkan juga gitu loh Mbak, bahwa dia berdagang, mencari popularitas supaya kontennya naik, supaya dan seterusnya. Itu yang kita meluruskan sebenarnya gitu loh Bung. Anda luruskan berarti Anda mau bilang, Anda bisa bilang di layar Kompas TV saat ini bahwa Pak Hadi Pranoto tidak dagang hasil temuannya? Tidak ada berdagang. Oke, itu klarifikasinya, Bung Wanas. Ya sudah nggak apa-apa, nanti kan tinggal diperiksa di proses penyidikan. Karena kita punya satu artikel di salah satu media online, mainstream, itu disebut bahwa beredar obat herbal milik Hadi Pranoto, itu dibanderol dengan harga 275.000 di Tokopedia.
Itu akan kita sampaikan. Makanya kita minta pada pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan apakah betul ini ada kepentingan komersil dan ini kan sebenarnya kontraproduktif seperti yang dikatakan bahwa seolah-olah untuk emergensi kemanusiaan dan sebagainya, kan gitu aja. Tapi itu juga kemudian tidak bisa menghilangkan tentang dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong kaitan masalah klaim-klaim yang dianggap kontroversial, termasuk masalah gelar-gelar akademik gitu loh yang kemudian itu dianggap tidak benar. Oke, makanya tadi pertanyaan saya demikian, Bung Muklis, bahwa apakah kemudian menghapuskan tindak pidana yang diduga terjadi pada saat video itu dibuat, termasuk soal penggunaan gelar profesor dan ahli molekuler begitu ya, ahli COVID-19 yang disematkan ketika wawancara. Anda kan menyebutnya diklarifikasi setelahnya. Itu Bung Muklis yang jadi poinnya. Ya. Pertama, kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa persoalan yang dituduhkan oleh saudara pelapor nanti juga kita akan klarifikasi kalau dipanggil oleh pihak kepolisian. Selain kita akan data, kita akan dampingi yang disebut dengan berita bohongnya di mana, kemudian siapa yang menjadi korbannya. Pak Hadi Pranoto sudah dapat panggilan dari polisi sebagai terlapor? Sampai sekarang belum, Mbak ya. Dan kita juga menunggu kapan dijadwalkan untuk diminta keterangan atau klarifikasi. Kita akan dampingi klien kita dan semua alat bukti penguat dari klien kita terkait apa yang dituduhkan kita akan siapkan dan kita akan lengkapi di hadapan penyidik, kira-kira gitu. Untuk membantah sangkaan kalau mengenarkan atau berita bohong atau menyebarkan berita bohong. Bung Mu'annas, Anda juga siap kalau dimintai keterangan sebagai terlapor dalam konteks sebagai pelapor Pak Hadi Pranoto? Ya, menjadi kewajiban hukum setiap warga negara kalau memang harus dipanggil dan minta keterangan oleh pihak kepolisian, ya tentu harus hadir. Harus hadir dan memberi keterangan begitu ya? Hadir. Tapi juga begini yang perlu saya sampaikan, kalau laporan itu ternyata tidak bisa dapat dibuktikan. Laporan yang mana? Laporan saya. Oke. Pak Hadi Pranoto sebagai pelapor ya? Juga 317 KUHP itu pengaduan palsu. Itu apa? Pengaduan palsu. Ya berarti tidak benar dong, fitnah dan pengaduan palsu. Artinya juga harus siap. Gitu loh maksud saya ya. Jadi kalau kemudian laporan itu tidak bisa dibuktikan, bahwa saya juga akan mengambil langkah hukum terhadap persoalan itu. Gitu. Mengambil langkah hukum terhadap persoalan ini? Iya, melaporkan balik dong si pelapor ya dengan pasal 317 KUHP. Nggak selesai-selesai dong laporannya, Bung Muklis? Ya memang konsekuensi hukumnya kan seperti itu. Kan gitu. Oke, Bung Muklis, kenapa tidak, Anda jawab singkat ya Bung Muklis, kenapa tidak kemudian menguji kebenaran dugaan menyebarkan berita bohong secara luas oleh klien Anda dengan mengikuti proses hukum? Aduannya adalah dari Bung Mu'annas. Kalau terbukti secara hukum tidak melakukan tidak menyebarkan berita bohong kan selesai tanpa harus melaporkan Bung Mu'annas. Ya, pertama yang kita lakukan ini Mbak bukan laporan balik ya. Oke. Sekali lagi ini adalah melaporkan semua statement-statement oleh pelapor di dalam seluruh media yang disampaikan pada saat melakukan pelaporan klien kami yang menurut Anda tidak benar. Sudah mengarah kepada menyerang kehormatan pribadi, pencemaran nama baik sampai fitnah. Itu yang kami laporkan, bukan persoalan apa yang dituduhkan oleh saudara Bung pelapor di kepolisian. Sama juga kalau kemudian klien kami tidak terbukti dalam pelaporan saudara Bung Mu'annas Alaidit, ya kita juga akan laporkan dia balik. Jadi ini kan proses yang terpisah sebenarnya. Oke. Jadi yang tadi malam kita lapor itu adalah seluruh statement yang sudah kita rangkum dalam satu alat bukti kepada kepolisian bahwa apa yang dituduhkan soal banyak hal itu tidak benar. Nah, kalau yang nanti kita akan dampingi klien kami soal pelapor Bung Mu'annas Alaidit, ya kita akan itu siap untuk memberi keterangan sebagai terlapor juga ya. Oke, proses masih bergulir dalam dua kasus yang berbeda, pencemaran nama baik yang Anda sebagai terlapor, saya juga jadi bingung untuk menyampaikan pemirsa, Anda sebagai terlapor pencemaran nama baik, Pak Hadi Pranoto sebagai terlapor penyebar berita bohong melalui media sosial, ada Undang-Undang ITE dan juga KUHP pidana ya? Ya, pasal 14 19. Pasal 14. Oke. Masih ada juga kita ikuti proses penyelidikan di kepolisian. Terima kasih Bung Mu'annas Alaidit, Ketua Cyber Indonesia sudah hadir di Kompas Petang. Bung Muklis juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengacara Hadi Pranoto.